Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nemakom yang dirahmati Allah. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Henry Nasa. Yang mana kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita tentang saudara-saudara kita yang dalam militan utang, yang ada ribanya, yang pinjol, baik yang KPR, baik pun yang gadai gitu ya. Jadi beberapa hari ini saya kedatangan tamu yang bercerita tentang situasinya, kondisinya yang mana sekarang dalam himpitan utang. Ya, sebelum saya lanjut ke ceritanya, saya akan memakai dulu minyak parfum, parfum Sunnah Jawara Kasuri. Alhamdulillah menambah eh, wangian ya. Wangian kasuri ya. Sebagai wangian adalah minyak kasuri. Baik, saya lanjutkan ceritanya. Ada pertama adalah saudara kita yang terlilit utang, yang pinjol sudah berlangsung selama 1 tahun, yang mana ada beberapa titik yang awalnya cuma satu sehingga sekarang menjadi hampir 6 atau hampir 8. Buka satu nggak terbayar, buka satu lagi untuk membayar yang satunya. Begitu juga setelah ini terbuka nggak terbayar juga, buka lagi untuk menutup. Begitulah seterusnya. Sehingga dia mencapai utang itu yang awalnya cuma 2 juta, sekarang membengkak jadi 10 juta. Wow, luar biasa bunganya. Dan ini situasi ini makin bertekan. Jadi awalnya satu sehingga menjadi 6. 6 orang yang mengejar beliau setiap harinya, setiap waktunya, karena sudah jatuh tempo. Jadi sangat tertekan sekali pasangan suami istri ini, yang mana baru melahirkan satu orang anak yang baru umur 1 bulan. Setiap hari ditekan sehingga tidak fokus lagi untuk bisa menghasilkan atau bekerja secara tenang gitu kan, karena terus didesak, didatangin oleh beberapa DC atau beberapa yang menagih ke rumah, dan dipermalukan sahabat-sahabat sekalian. Jadi sangat ya mengenaskan, walaupun nilai utangnya cuma sedikit, tapi secara moral, secara mental itu sangat mengganggu sekali kalau kita tidak bermasalah dengan yang namanya pinjol ya. Bahkan kita dipermalukan gitu, dipermalukan melalui WA gitu kan, 12 orang-orang yang terdekat kita, sehingga kita menjadi terhina gitu ya. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat Nemakom, ini cerita pertama. Adapun cerita kedua adalah seorang pemuda yang belum menikah, yang bisnis otomotif. Pertama dia dimodali oleh seorang omnya, yang mana omnya memberikan modal 200 juta. 200 juta dia menjual secara leasing. Setelah berjalan setahun 2 tahun, modal tadi tergerus. Tergerus karena adanya operasional, dan beliau juga meningkatkan taraf hidup, gaya hidupnya, yang entertain ke sana sini, terus pengeluarannya juga tidak makin jelas gitu kan, sehingga beliau melakukan namanya eh, menggadai gitu, menggadai ke orang lain, sehingga mobil yang tadi tidak bisa ditebus lagi karena habisnya modal. Sampai habis modal beliau tidak sanggup lagi membayar, dan dah berlangsung hampir 2 tahun tidak sanggup lagi untuk bisa melepas. Aset-aset beliau pun tidak ada gitu. Bahkan modal yang diberikan om itu bahkan sudah nyaris hampir nol. Bahkan untuk membayar lagi atau memulangkan itu tidak ada uang. Bahkan minus saudara. Yang awalnya ada modal 200 juta, pada berjalan 2 tahun akhirnya berutang jadinya, karena itu tadi, karena ada dosa-dosa riba yang dilakukan setiap waktunya sebenarnya, sehingga modal-modal tadi itu tidak ada keberkahan, keuntungan yang dapat pun tidak dapat. Bahkan beliau pernah bercerita pernah pendapat 30 juta tapi habis gitu ya. Kenapa? Didorong oleh hawa nafsu, didorong oleh kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting, konsumtif gitu kan, karena merasa udah punya uang yang lebih, sehingga menggunakan uang tadi tidak pada tempatnya. Inilah salah satu efek dari dosa riba, yang mana kita tidak tahu lagi mana yang prioritas,
tidak lagi mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Ini salah satu dampak dari dosa riba gitu kan. Jalan cerita, beliau sekarang tertekan sekali, tidak sanggup lagi, dan beberapa orang sudah diutangi gitu. Bahkan beliau melakukan hal-hal yang buruk seperti pinjam mobil orang orang rental, dia pinjam terus digadaikannya, wah, untuk mendapatkan uang menutupi hutang-hutangnya lama. Bahkan berlipat-lipat dia melakukan, dan makin bertambahlah hutangnya. Yang awal 200, awalnya ada uangnya, sekarang makin bertambah-tambah hampir 300 juta yang harus dia kembalikan. Jadi singkat cerita, inilah sebuah pengalaman yang berharga, bahwasanya riba itu tidak akan pernah memberikan keberkahan, tidak pernah memberikan ketenangan, tidak pernah memberikan kekayaan yang sebenar-benarnya. Jadi sahabat Nikmah Kaum yang dirahmati Allah, pesan yang saya dapatkan atau pembelajaran yang saya dapatkan dari cerita berita saudara yang hadir beberapa hari ini, jauhi riba. Jangan berbisnis dengan yang namanya riba. Jangan berhutang yang ada ribanya. Bagaimanapun ceritanya, itu tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, dan bahkan kita tidak fokus lagi untuk berusaha, tidak fokus lagi untuk bekerja karena didesak-desak oleh para penagih-penagih hutang. Saya sendiri, saya akui, saya juga masih dalam proses untuk segera melunasi kewajiban saya yang alhamdulillah mungkin hampir di angka 1M ya. Yang mana sekarang ini saya lagi berjuang untuk melunasi, membayarnya tentu dengan cara yang halal dan cara yang thayyib, yang Allah ridhoi dan Allah berkahi. Karena sudah berazam tidak lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan yang didapatkan secara haram, baik dari atau menjadi wasilah keharuman. Seperti kita mengantarkan orang untuk beli rumah, DKPR, kita membantu prosesnya, itu adalah sebuah keharuman. Menjadi wasilah keharuman tetap hukumnya haram, memberikan jalan karena tolong menolong dalam keburukan. Alhamdulillah ya, banyak hal yang saya alami, yang saya rasakan, pengalaman-pengalaman pribadi dan pengalaman-pengalaman saudara-saudara yang lain yang memberikan ceritanya, sehingga saya memberikan suatu pembelajaran, bisa berbagi gitu kan kepada teman-teman yang masih dalam militan hutang atau riba dan bagaimana keluarnya. Saya berpesan kepada teman-teman atau sahabat yang hadir kepada saya, pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah, bertobat, berazam tidak lagi untuk membuka utang baru, dan menjadi orang yang produktif, menjadi manusia yang produktif setiap harinya, produktif amal, produktif profit uang, produktif kebaikan. Setiap hari kita harus menjadi orang yang selalu produktif. Ini yang saya pesankan. Masalah hutang dengan orang wajib dibayar, wajib kita bayar dengan caranya mendapatkan harta yang baru itu dengan halal dan thayyib. Jangan lagi kita masuk perkara yang haram. Memang kita dalam kondisi berutang, tapi kita harus membayar dengan cara yang mendapatkannya yang halal dan thayyib. Ya, begitulah sahabat-sahabat Nemakom. Semoga sahabat-sahabat Nemakom terinspirasi dari cerita saya dan memberikan manfaat yang bisa mendapatkan pelajaran dari cerita ini. Pesan yang terakhir adalah jangan berhubungan yang namanya riba. Jangan, saudara-saudaraku. Jangan. Karena makin susah hidup kita kalau sudah berurusan dengan nama riba. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.